least dia sudah pernah punya pengalaman menyusun line up di Piala Piala Dunia. Dunia. Itu satu Dianya mau tinggal di sini ataupun jejak dia yang bagus atau karena budget. ketengan ya. Iya, bukan beli paket. Yang aku pertanyakan itu adalah seberapa cepat dia bisa beradaptasi. Pekerjaan paling Berbahaya di dunia. berbahaya di dunia. Iya, sepak bola Indonesia ini masalah utamanya bukan di pelatih sih. Karena menurut aku masalahnya itu di sistem, bukan di pelatih. Percayalah, mau berapa kali lagi ganti pelatih, kita nggak akan kemana-mana. Walaupun itu PJS ya dirtek juga kan, gitu loh maksud aku. Bukan gitu pajangan kan. ya. Bukannya porselen toh kan gitu. Ya kemarin kan yang dikeluarin 3 lembar itu kan cuman karena itu yang mau ditunjukin. Tapi kalau untuk membangun tim kita nggak bisa bicara setahun 2 tahun. Iya. Jangan diharapkan federasi selalu bersembunyi di balik kata proses yang selalu tanpa progres gitu. Bahwa John Herdman tidak akan dipecat di tengah jalan. Kalau kita bicara secara track record pengalaman internasional ya, mungkin John Herdman lebih dari Sintayong. Jangan terlalu cepat memuji juga Betul. gitu loh. Ya karena dia juga belum menunjukkan Ngapa-ngapain, apa-apa, belum iya. membuktikan apa-apa gitu. Ngapain. Ya, jangan sampai ini jadi bumerang dengan klaim kepelatihan terbaik. Tanggung jawab dijadikan prestasi buat mereka gitu. Iya. Nah itu ya, Pak Ketum kemana ya? Iya Bun, hilang nih Bun. Pak Ketum kita. MU itu bisa jadi cermin buat kita. Ya. Karena manajemennya yang buruk ya. Sampai saat ini dia tidak bisa kembali ke Kejayaan. Dia yang dilakukan pertama kali adalah membuat IG yang Indonesia punya. Iya. Selamat datang di ETV Sport, the home of sport discussion. Salam olahraga, semangat juara. Etizen, akhirnya kita mendapatkan kabar baik dari siapa pelatih timnas Indonesia. Sudah hadir pelatih asal Inggris, sudah menginjakkan kakinya di tanah air, yaitu John Herdman yang pernah melatih timnas Kanada. Dan di beberapa waktu belakangan juga nama John Herdman semakin disebut-sebut oleh publik yang bakal mengisi pos pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert yang sudah lama kosong. Di studio ETV kali ini sudah kehadiran Bunda kita, Bunda Erika. Halo, hola. Dan Mr. Teti. Kedinginan aku. Halo. Kedinginan ya. Sombong banget dia. Habis Persib menang ya tadi ya. Iya, dingin banget. Tapi selain ada berita El Clasico Persib lawan Persija tadi yang udah kita saksikan bersama. Iya kemarin ya. Udah ada pertandingan Persib melawan Persija. Ada juga kabar John Herdman nih Bun, yang sudah menginjakan kaki di tanah air. Udah resmi ya. Belum Pelatih. pengumuman belum. Udah fix ya. Sudah fix, tinggal diperkenalkan Iya. secara langsung Secara official. di media ya. Iya. Kok nggak diarak-arak dulu Bun? Kok nggak diarak-arak nih? Kira-kira. Kurang tahu ya saya kenapa. Kayaknya tadi kemarin lihat itunya di bandara tidak ada penyambutan Nggak yang ada, terlalu ini nggak juga dari teman-teman supporter ya, baik Tim. dari LGI maupun dari Ultras Iya. juga nggak ada penyambutan. Kalau yang terbaik lalu kan dijemput nih. Wah, dijemput. Kasih kalungan bunga. Naik kuda gitu. Ini nggak ada nih si Herman gitu. Ya Bun, John Herdman bagaimana Bun? Soal John Herdman yang dipilih PSSI akhirnya ya. Ya sebenarnya pemilihan John Herdman itu kan juga belakangan ternyata PSSI itu mulai melakukan proses ya, karena Betul. proses pemilihannya tidak seperti yang sebelumnya yang tiba-tiba sudah ada pelatihnya, tapi melalui beberapa proses dan sepertinya juga ada rekomendasi dari Dirtek Alexander Zverev ya, sehingga dengan dari berbagai pilihan pelatih, calon pelatih waktu itu akhirnya mengerucut dan akhirnya dipilihlah John Herdman. Yang dimana kalau nggak salah aku dengar tuh kenapa akhirnya federasi memilih John Herdman karena satu dia setuju untuk tinggal di Indonesia ya kan gitu loh. Lalu kemudian juga selain rekam jejaknya tentunya ya, rekam jejaknya juga secara track record lumayan ya, karena dia pernah membawa tim putri Selandia Baru ke Piala Dunia, lalu tim putri Kanada dan tim putra Kanada terakhir juga dia berhasil meloloskan ke putaran final Piala Dunia, walaupun
pada saat di Piala Dunianya benar-benar dibantai ya Iya. dia ya, dan tidak dapat poin. Tapi it's okay karena at least dia sudah pernah punya pengalaman menyusun line up di Piala Piala Dunia. Dunia. Itu salah satu modal yang sudah cukup baik. Nah, kemudian dia juga berkomitmen untuk stay di Indonesia, ya kan? Yang Bahkan memang sudah bawa anak istri ke ya sini. Jadi dibawa semua ya? Iya, diboyong. jadi memang itu komitmennya dengan PSSI, ya kan, gitu. Lalu kemudian hal yang penting juga adalah bahwa ini federasi kan meminta dia gerbongnya nggak banyak nih. Dia cuma bertiga dan sisanya katanya mau direkrut Pelatih lokal. di asisten pelatih Iya. lokal. Jadi untuk asisten-asistennya akan ada pelatih-pelatih lokal yang mungkin aku nggak tahu, mungkin nanti ada proses seleksi lagi ya kan. Yang pasti alasannya adalah supaya bisa transfer knowledge, which is good Betul. gitu loh. Bagus sekali. Karena memang ketika era Sintayong itu ada beberapa nama seperti Coach Nova yang sekarang sudah terlihat ya hasilnya dari transfer knowledge yang diberikan oleh Sintayong. Dan ketika berganti ke Patrick Kluivert, dia membawa gerbong semua dan penuh ya. Iya. Era Patrick Kluivert yang disisakan cuman terapis saja sama dokter kayaknya ya yang dari Indonesia. Jadi nih si Herman ini menurut Bunda emang karena pure itu dianya mau tinggal di sini ataupun jejak dia yang bagus, atau karena budget PSSI ini yang lagi low banget gitu. Herman ini mungkin lebih murah dari yang kandidat lain. Ya, Apa mungkin seperti itu? salah satunya ya, kan pasti sudah melalui banyak pertimbangan ya, gitu. Sudah melalui banyak pertimbangan. John Hartman ini pemilihan John Hartman ini termasuk salah satunya aku yakin juga pertimbangan dari masalah finansial ya gitu loh, dari federasi sendiri gitu. Ya aku rasa sih itu udah termasuk dalam perhitungannya mereka lah. Ya kita kan nggak tahu sebenarnya berapa ya? Sebenarnya berapa kan gitu loh. Karena memang gaji di Indonesia tuh masih tertutup. Kan siur-siurnya nih paling kecil nih dari 2 sebelumnya lah. Enggak gini, nah ini juga kita harus luruskan ya. Dibilang paling kecil kalau cuman bertiga dihitung aja gaji segitu, kalau cuman dibagi 3 ya dapatnya berapa. Ya sekarang mungkin misalnya katakanlah aku nggak tahu Patrick Kluivert kan, kalau waktu itu kan sebenarnya yang aku tahu Patrick Kluivert tuh juga cuman beberapa, terus tapi kan si siapa Daniel Lansat dan Alex Pastor itu kan berbeda juga. Dia kontrak tersendiri, tidak masuk dalam paketannya si ini ya. Karena beli copotan. Si Patrick Kluivert. Belinya copotan. Ketengan ya. Iya, bukan beli paket. Nah, tetapi begitu juga dengan Sintayong. Sintayong katanya kan gajinya berapa waktu itu katanya? Rumorsnya itu 1,9 lah berapa ya? Terakhir 1,9. Tapi kan itu dia satu gerbong. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya ya relatif lah kalau soal budget, dan aku juga nggak tahu karena tidak pernah juga kita ada berita yang valid ya. Itu kan sekedar rumors. Kita juga nggak inilah, dan saya juga nggak terlalu fokus ke situ sih. Aku sih lebih menarik adalah kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh John Hartman untuk mengembalikan timnas kita ke performanya yang sempat naik dan sekarang lagi down banget. Ya, seperti kita tahu John Hartman memang memiliki kesukaan memoles pemain-pemain muda nih, Bun. Dan kabarnya diberikan kontrak 2 tahun oleh PSSI dan opsi perpanjangan 2 tahun. Kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah gitu. Nah, menurut Bunda bagaimana potensi John Hartman memegang pemain-pemain muda kita ini? Ya, John Hartman ini kan memang dikenal selain dia juga meracik taktik ya, tetapi juga dia dikenal sebagai seorang motivator. Ya, jadi memang dia bisa dia punya keahlian, tuh punya skill untuk bisa memotivate apalagi terutama pemain-pemain muda ya, untuk bisa mengupgrade skillnya mereka, secara mentalitinya mereka, dan itu penting. Itu yang dibutuhkan juga sama pemain kita. Iya, untuk hal itu sih aku sih fine aja ya gitu loh. Nah, cuman kan tentunya yang harus kita lihat lagi adalah bagaimana dia meracik tim ini nantinya gitu loh. Yang aku pertanyakan itu adalah seberapa cepat dia bisa beradaptasi.
dengan budaya sepak bola Indonesia, ya kan, budaya supporter sepak bola Indonesia, lalu kemudian adalah budaya pengurus federasi Itu dia. Indonesia. Iya. Nah, Bang Hen ya, eh, kalau dibilang ya jangan sampai nanti dikatakan bahwa pelatih ini terlalu ditekan oleh supporter Ya. atau oleh fans atau oleh netizen. Karena gini, untuk Mas Herman tahu, Mas Herman, Mas dengar ya Mas Her. Herman. dan aku rasa dia harusnya pada saat dia menerima pekerjaan ini ya, aku rasa dia harusnya sudah tahu apa resiko dari menerima pekerjaan ini. Pekerjaan paling Berbahaya di dunia. berbahaya di dunia. Iya, kita itu kan antusiasme terhadap sepak bola, fanatisme sepak bolanya itu kan besar sekali ya. Karena negara kita ini negara penikmat sepak bola, Iya. belum menjadi negara Sepak sepak bola, tapi negara penikmat sepak bola. Nah, dia pasti sudah paham bahwa dia akan bekerja di bawah tekanan tinggi ya, di bawah tekanan tinggi dari supporter, belum ekspektasinya dan sebagainya setelah kita gagal kemarin di Piala Dunia. Dan aku yakin ini sudah menjadi satu catatan buat dia ya pasti, dan dia juga sudah tahu lah ini yang apa resikonya gitu. Nah, kemudian tinggal bagaimana bisa cepat beradaptasi dengan itu gitu. Ya. Yang pasti kita di sini nggak butuh pelatih baper-baper, nobaper-baper.com di sini nih sekarang, yang harus punya mental yang kuat, terutama itu. Ya kan, mental yang kuat untuk ngadepin segala sesuatu dinamika yang ada di Indonesia. Dinamika baik di dalam maupun di luar ruang ganti. Iya. Gitu. Nah, ini ada lagi nih Bun. Kalau seperti Bunda bilang tadi itu Mas Herman harus punya mental. Nah, kalau Coach Herman ini udah punya mental, nah ada satu nih yang takut jadi masalah. Soal pemain. Bisa nggak si Herman tuh kira-kira bebas memilih pemain yang dia mau? Nah, jadi ini menarik ya. Jadi kalau aku sebenarnya, buat aku itu sebenarnya sepak bola Indonesia ini masalah utamanya bukan di pelatih sih. Permasalahannya adalah di sistem. Jadi pada saat pelatih dievaluasi, sekarang gini ya, yang terjadi itu adalah pada saat setiap ada kegagalan yang pasti yang dikambing hitamkan itu adalah pelatih. Ya. Yang dievaluasi adalah pelatih. Yang diganti juga pelatih, yang didatangkan baru juga pelatih. Tapi tidak pernah mengevaluasi itu tepat juga mengena kepada hal yang di luar kepelatihan mungkin. Karena menurut aku masalahnya itu di sistem, bukan di pelatih. Karena selama PSSI dalam hal ini federasi tidak bisa belum bisa memisahkan di mana ranah politis dan di mana ranah teknis. Ini harus dipisahkan. Gitu. Selama federasi itu tugasnya adalah mensupport ya, dan memfasilitasi, membangun ekosistemnya, ya kan, baik itu liganya, baik itu grassrootsnya, baik itu dia membangun fasilitas sepak bolanya, di mana ruang teknis itu harusnya benar-benar diserahkan kepada tim kepelatihan dan juga dirtek. Jadi kalau di luar teknis itu tuh semua yang pegang kekuasaan paling tinggi itu stratanya adalah dirtek. Nggak ada itu pengurus federasi yang lain bisa masuk ke situ. Itu hak prerogatifnya dirtek dan pelatih-pelatihnya. Jadi yang mengevaluasi pelatih itu adalah dirtek. Gitu loh. Nah, selama ini kan tidak gitu. Nah, jangan sampai baik itu nanti pemilihan pemain ya kan, lalu kemudian untuk filosofi permainan dan sebagainya itu diintervensi gitu. Ya. Karena kalau federasi tidak merubah atau memperbaiki atau mengevaluasi tubuh federasinya sendiri, percayalah mau berapa kali lagi ganti pelatih kita nggak akan kemana-mana. Ya gitu loh. Karena yang dibutuhkan pelatih kita sekarang ini adalah kepercayaan, ya kan, diberi ruang yang besar, di mana
tidak ada ruang untuk intervensi di situ. Ya. Jadi dia benar-benar bisa menentukan, dia bisa benar-benar membangun timnya, ya kan, karena aku dengar kan bahwa John Hartman not only pegang senior, Iya. sama kayak Sintayong di era Sintayong, bahwa dia juga memegang U23, U23. which is good gitu loh. Ya kita juga sebagai supporter ya tentunya memberikan dukungan, ya kan. Juga kita akan melihat seperti apa. Tapi tentu saja tetap kita pantau kan, Iya. gitu loh. Gitu, Mbak. Ya, kalau ini menarik ya, karena John Hartman setuju dengan tinggal di Indonesia. Mhm, Terus kita sudah punya Dirtek mhm, dan ada juga scouting. mhm. Masih ada siapa? Simon Tamata. Simon Tahmata. Nah, menurut Bunda tadi kalau Bunda bilang sistemnya kurang, dengan kehadiran pelatih kepala yang tinggal di sini, dengan adanya Dirtek, lalu tadi talent scouting, apakah nanti akan berjalan nih, Bun? Ya, jadi gini, makanya ini tinggal sekarang federasi dan jajarannya mau berubah atau tidak. Karena gini ya, seperti yang kita tahu bahwa selama ini buat aku yang paling penting itu sebenarnya menentukan arah sepak bola kita ini mau dibawa kemana. Dan arah itu ditentukan di roadmap ataupun blueprint yang selama ini katanya sudah ada roadmap, sudah ada blueprint, tapi kan Nggak ada. tidak pernah Iya. dilihat bentukannya seperti apa. Aku dengar-dengar juga waktu itu aku sempat pernah nanya juga ke ada salah satu pengurus Asprof juga, mereka belum pernah menerima ya kan yang namanya roadmap itu. Karena namanya roadmap dan blueprint itu harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan itu harusnya ada di website. Tapi kan tidak ada. Oke lah, let's say katakanlah banyak orang bilang, ya kita dulu kan belum ada Dirtek, belum ada ini. Walaupun sebenarnya Dirtek itu kan, walaupun itu PJS ya Dirtek juga kan, gitu loh maksud aku. Bukan gitu pajangan ya. Iya. Bukannya porselen toh kan gitu loh. Nah tapi oke lah. Nah terakhir kemarin kan pada saat kalau nggak salah ingat aku tuh pada saat penunjukan Nova, ya penunjukan Nova itu kan Alexander Zverev mengatakan bahwa di 2026 ini akan dibuat roadmap atau blueprint ya. Tapi yang aku nggak tahu itu baru mau dibuat, karena kalau baru mau dibuat tuh kan bikin roadmap bukannya sehari 2 hari. Benar. Itu kan harus melalui research, ya kan harus ada data-data yang dikumpulkan untuk mendukung keputusan untuk menentukan arah sepak bola kita itu mau kemana gitu Ya kan. bikin finalisasi aja makan waktu lama Iya ya. dong gitu. Nah kalau baru mau dibuat ya kan, ya berarti pelatih yang baru ini ya tetap berjalan tanpa arah. Ya kan kalau baru mau dibuat. Tapi kalau kemarin saya dengar ada salah satu exco katakan bahwa ya kemarin kan yang dikeluarin 3 lembar itu kan cuma karena itu yang mau ditunjukin katanya ya kan. Itu sekali lagi aku juga nggak tahu ya apakah emang ternyata sudah ada. Katakanlah misalnya sudah ada, itu penting. Karena pada saat pelatih baru ini juga datang tanpa arah, karena roadmap itu juga nanti akan menentukan KPI-nya gitu loh. Kan kita harus adil ya. Pelatih itu jadi gini, federasi itu tugasnya nanti pada saat misalnya dia menugaskan Dirtek untuk mengevaluasi kinerja daripada pelatih, kan harus ada parameter. Harus ada KPI. Jangan terjadi lagi seperti yang lalu-lalu. Nah, sekarang tinggal masalahnya John Hartman ini untuk difokuskannya jangka pendek kah? Atau jangka panjang? Ya kan, menengah kah? Atau emang untuk membangun tim? Kalau kita memang untuk membangun tim, ini kan tergantung kontrak, kita kan nggak tahu isi kontraknya apa, targetnya apa. Tapi kalau untuk membangun tim, kita nggak bisa bicara setahun 2 tahun. Jangan diharapkan itu. Nah, jangan nanti kita yang saya sebagai supporter ya misalnya, oke, John Hartman butuh waktu, butuh proses. Jangan nanti bersembunyi di balik proses itu, ya kan? Federasi selalu bersembunyi di balik kata proses yang selalu tanpa progres gitu. Proses itu kan harus tetap ada progresnya gitu. Semua pelatih berproses, tapi permasalahannya ada progres atau tidak. Nah, menilai pelatih itu berprogres atau tidak kan harus ada parameter. Contoh misalnya gini.
let's say kita katakan pelatih yang lama ya, Sintayong. Kalau kita bisa mengatakan bahwa dia berprogres dari mana? Ranking waktu dia masuk, ya kan? Itu di 175 atau 174. Begitu dia terakhir keluar, itu kan dia di 127 ya, Iya. 120-an. Artinya kan salah satu parameter itu berprogres atau tidak ya dari ranking gitu Iya. kan. Gitu loh, dari ranking. Nah, sekarang tinggal kita lihat sekarang. Nah, itu yang belum disampaikan secara transparan oleh federasi ke publik. Ya. Tapi ada kabarnya dari PSSI ini ya, masih rumor atau kalau Kabar saya burung nggak ya? salah dengar ya, itu ada kabar yang mengatakan bahwa John Hartman tidak akan dipecat di tengah jalan, Iya, ya memang Apapun hasilnya katanya nggak apapun dipecat. hasilnya ya kan. makanya tadi ya. Jadi itu kan menentukan juga. Iya. Artinya apapun itu arah kita itu mau kemana. Kalau aku sih melihatnya ya memang jadi supaya gini ya, bukan parameternya itu kita mau bertumbuh atau mau instan. Ya kan? Kalau instan 1 kali 2 kali pertandingan kalah langsung pecat. Gitu. Jadi dasar jangan basic penilaian parameter penilaian kita itu dari 1 atau 2 pertandingan. Gitu loh. Nah, makanya dibutuhkan arah itu mau dibawa kemana sih? Gitu kan. Jadi nanti pada saat federasi menentukan, oh kita mau misalnya 2030 misalnya. Oke 4 tahun. Masalahnya adalah 2 tahun selanjutnya belum tentu juga. Iya. Maaf ya, belum tentu kan misalnya ketum federasinya masih orang yang sama. Atau pengurus-pengurus federasi yang sekarang di 2027 apakah pasti masih sama. memimpin kan belum tentu. Iya. Nah pertanyaannya Tapi nanti. kebanyakan sih iya. Ya, tapi nanti pada saat ternyata berubah, terus apakah ini masih jangan nanti kayak kemarin bukan legacy. Ya. Ya kan? It's not about legacy. Makanya aku bilang harusnya dibuat roadmap atau blueprint yang dibawa ke Kongres. Jadi disetujui di Kongres. Mau siapapun ketumnya itu Jadi harus jalan dan terus. itu harus ditaati, dipatuhi, Iya. dijalankan oleh siapapun nanti ketumnya. Gitu loh. Ya, itu nggak bisa, roadmap itu tidak bisa ditentukan hanya disetujui hanya pada saat ketum yang sedang menjabat. Itu harus dibawa ke Kongres, disepakati bersama-sama, ditandatangani bersama-sama, ya kan, supaya itu nanti jadi acuan bersama. Itu yang namanya roadmap. Itu yang namanya blueprint. Karena kan secara struktural kekuasaan tertinggi itu ada di Kongres, bukan di Exco loh. Bukan, ya. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bahas kayak John Herman tadi dibilang sama coach kita ini host kita ini bilang katanya Coach Herman ini nggak akan dipecat apapun hasilnya. Ya jadi kalau menurut Bunda kalau kita nanti di Pipa Series, nanti kan ada Pipa Series ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, di AFF nggak bisa berbuat apa-apa, di Asian Games ya lagi juga nggak bisa berbuat apa-apa dan finalnya di AFC 2027 juga kalau gagal ya kan nggak mungkin tetap dipertahankan dong. Gini ya. Coba ya. Kemarin kita udah ganti PK gagal. Nah. Ini kita ganti John Hartman juga misalnya dia tidak bisa berbuat. Ini tuh kalau aku ya, justru aku mempertanyakan berarti ini siapapun pelatihnya kok gagal terus. Loh, ini secara kemarin PK ya, secara logika kalau kita bicara secara track record pengalaman internasional ya, mungkin John Hartman lebih dari Sintayong loh. Hanya saja kekurangannya John Hartman belum punya pengalaman di Asia lah. Belum terlalu mengenal sepak bola Asia. Ya kan, karakter sepak bola Asia karena dia memang tidak main di Asia. Tapi kalau secara pengalaman internasional dia nggak kalah. Gitu loh, ya. Jadi kalau secara logika kalau sampai misalnya yang ini gagal, kayaknya yang perlu dievaluasi bukan cuma pelatihnya deh. Ada apa ini gitu ya? Sekarang gini, Bing. Kalaupun misalnya ya seorang pelatih, seorang John Hartman atau siapapun pelatihnya, mereka itu pelatih tim nasional, di mana tim nasional itu harusnya terima beres. Dia terima pemain matang, ya kan? Di U23 pun dia juga terima pemain matang gitu. Ya karena hitungannya profesional. Iya, U23 juga. U23 kan bukan pemain amatiran gitu loh, ya. Nah permasalahannya kan sekarang ini yang kita pertanyakan itu adalah apakah liga kita itu adalah liga yang memang siap memproduce pemain?
Apakah liga kita itu adalah liga yang siap menjadi mesin pencetak pemain? Aku rasa belum, ya kan. Lalu kan itu yang terjadi, kita tuh nggak punya mesin-mesin pencetak pemain yang apalagi dari grassroots, ya kan gitu loh. Dia pelatih yang kalau kayak Jepang atau kayak mungkin di Inggris dan sebagainya, mereka itu dari umur U7, U8 dan seterusnya ya, itu filosofi permainan itu sudah linier gitu loh. Ke ininya sampai ke seniornya dan itu bisa terjadi karena adanya roadmap dan blueprintnya gitu loh. Gitu. Jadi bukannya ujuk-ujuk nyomot sini nyomot situ gitu loh. Nggak begitu gitu. Nah sekarang itu kan nggak pernah disentuh, nggak pernah dievaluasi, ya kan gitu. Susah nyentuhnya ya. Nggak pernah gitu. Jadi kalau sampai misalnya ini gagal lagi gitu ya, ya kayaknya perlu dipertanyakan. Kayaknya yang dievaluasi bukan pelatihnya. Kayaknya yang dibubarkan harus yang sana lah. Ya yang pasti yang dievaluasi. Jadi bukan hanya pelatih yang dievaluasi, karena pelatih itu juga banyak faktornya. Apalagi misalnya dengan budaya intervensi yang tinggi, ya kan, yang sampai kalau siapa pemilihan pemain, siapa yang even line up aja masih mau diatur. Nggak ada bro di luar negeri sana ya, di luar lah, di sepak bolanya maju, nggak ada cerita federasi itu masuk ke ranah teknis. Nggak ada tuh yang namanya pengurus federasi ngomongin kita harus pakai total football, kita harus pakai formasi 4-3-3 atau nggak ada. Dan itu tidak boleh dan itu haram hukumnya ya. Pengurus federasi masuk ke ranah teknis. Karena teknis itu di mana-mana, sepak bola modern, sepak bola yang sudah maju itu adalah ranahnya Dirtek dan tim kepelatihannya. Kalau masuk nggak boleh, tapi kalau mau foto-foto sama olahraga lain boleh. Ketua federasinya Bun. Iya, dan memang maksudnya federasi itu kan sebagai representatif kita di internasional ya. Jadi memang yang berurusan sama FIFA, AFC itu ya federasi gitu loh. Ya udah orang ganti jangan ya? Nggak ada, masalahnya coba aja dicek lah. Mungkin saya bisa salah ya kan. Mungkin banyak teman-teman yang jauh lebih pengalaman yang sudah sering mempelajari sepak bola Eropa, sepak bola Spanyol mungkin ya kan. Itu Inggris dan sebagainya atau di Jepang deh. Ada nggak yang ketua federasinya masuk ke dalam locker room ngurusin masalah teknis? Nggak ada. Mereka itu urus masalah administrasi, masalah fasilitas, masalah ekosistemnya, masalah liganya, masalah grassrootsnya gitu ya. Itu yang harus dibangun oleh sebuah federasi. Jadi kalau udah ranah di teknis, mau U17, U20, U19, U20, U21, 23, 22, whatever itu sampai ke senior, itu udah ranah pelatih. Dan ada kabar yang menyebutkan bahwa John Hartman ini dia tidak terlalu terpaku sama satu filosofi. Jadi dia adalah pelatih yang adaptif dengan segala macam strategi dan taktik. Nah, menurut Bunda, apakah ini cocok diterapkan untuk timnas Indonesia? Gini, kan dia bukan dia adaptif, bukan filosofinya yang adaptif menurut aku ya. Mungkin skema permainannya yang adaptif. Kan itu juga tergantung dari lawan dan kesiapan tim, materi pemain dan sebagainya, banyak faktor kan. Ya itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau filosofi, aku yakin dia punya filosofi sendiri. Contohnya dia membangun tim dari motivasi, ya kan, membangun mentalnya, ya kan, menguatkan secara emosionalnya. Berbeda dengan Sintayong, misalnya Sintayong itu kan keras, disiplin. Terus banyaklah yang lainnya ya. Nah ini dua karakter yang jadi tidak, apakah upgrade atau ini bukan upgrade atau downgrade, ya kan, dengan pemilihan si John Hartman ini, tapi memang beda karakter, beda karakter. Jadi beda cara pendekatan kepada pemain itu beda, gitu loh. Ya kita lihat nanti yang mana yang untuk Indonesia, yang mana yang paling cocok. Ya kita harus lihat, kita nggak bisa judge ya. Jadi kita juga bukan jangan terlalu cepat
menghakimi juga karena orang Betul. belum bekerja udah dihakimi dan Iya. juga jangan terlalu cepat memuji juga gitu loh. Betul. Ya karena dia juga belum menunjukkan Ngapa-ngapain, apa-apa, belum iya. membuktikan apa-apa gitu loh. Ya kita harus fair aja gitu, fair aja, fair bahwa kita juga tidak boleh menghakimi dan fair juga kita nggak perlu terlalu memuji karena apa? Memang belum buktikan apa-apa gitu. Ya ini jadi satu. Aku juga berharap aku berharap federasi juga jangan kayak yang udah gitu ya terlalu over Confident. over claim lalu kemudian juga terlalu ini karena itu bisa jadi bumerang. Iya. Sekali lagi ini sudah belajarlah dari pengalaman. Ya, jangan sampai ini jadi bumerang dengan klaim kepelatihan terbaik, ya kan dan sebagainya. Jangan. Karena nanti ini sejarah berulang terus kalau komunikasi publiknya masih Ya. dipakai seperti itu gitu. Ya ini kan jadi satu perbedaan yang sangat mencolok ya ketika Patrick Kluivert datang itu Wah, langsung muncul hujatan, langsung muncul ya Saling tadi ada bela, juga ada overclaimnya juga Overclaim. dari Iya. federasi kan. Iya. Nah sekarang ketika John Hartman datang bahkan kita enjoy aja nih, aja. sepi-sepi aja gitu. Pokoknya gini ya. Federasi itu harus adil dalam menilai, ya harus adil di harus adil dalam menilai dan juga tidak perlu mengklaim pada saat merayakan Iya. gitu loh. Ya karena federasi itu memang bukan di situ. Iya. Jadi kalau entah itu menang atau kalah itu tuh udah ranahnya pelatih dan pemain gitu. Betul. Bukan ranahnya pengurus-pengurus federasi untuk tampil di situ gitu, nggak usah lah. Ya lucunya kan tanggung jawab dijadikan prestasi buat mereka gitu. Iya. Nah itu, iya kan, kewajiban yang emang Iya, harusnya Iya, dijalankan. itu yang kadang-kadang ya kan? buat kesel itu. Dibilang prestasi, Eh, nyiapin pesawat, eh. prestasi. Ya masa pemain disuruh berenang. Iya kan, kadang ya kan? takut nggak Bun? Tiba-tiba nanti bulan Maret ada tulisan lagi 2 kali main, 2 kali menang. Wah, Ya, itu enggak, kacau. kalau berarti bebel. Berarti bebel ya? Iya, kalau nggak mau belajar dari pengalaman, tidak mau memperbaiki diri, ya kan, tidak mau Diulangi lagi. tidak mau memperbaiki sistemnya. Ya kembali aku berharap pelatih baru federasi juga membuat sistem baru untuk komunikasi publiknya ya. Iya. Yang buruk sekali kemarin itu gitu. Jadi ya belajarlah dari pengalaman. Jangan bebel Bun ya. Ngomong-ngomong soal komunikasi ya, lagi rame-ramenya John Hartman nih, Pak Ketum kemana ya? Iya Bun, hilang nih Bun Pak Ketum kita. Nggak tahu ya, kemana Kok ya? kalau Oh, dia olahraga mana dia nih? lagi sibuk bagi-bagi bonus. Oh, Lagi ini oh. asik. Lagi banyak cabornya dia nih ya. Tapi yang lucu tuh aku melihat ya. Ini kan kemarin MU kan Amorim juga dipecat Pecat, ya kan ya. gitu loh. Dan dipecatnya juga kan karena dia tidak sejalan juga dengan manajemen. Ya. Kita udah berapa kali dari semenjak Sir Alex Ferguson 12 kalau nggak salah. ganti Kurang lebih lah. 12 pelatih. tidak bisa juga membawa MU ke puncak kembali ke puncakan. Yang salah kira-kira pelatihnya. Manajemen. Nah, gitu. Jadi kalau manajemennya buruk, ya, baik itu satu klub maupun sebuah federasi dalam hal ini ya, artinya mau siapapun ganti pelatihnya siapapun dari yang mulai 3-4-3, 4-3-3 Ya. dan sebagainya sudah dicoba semua itu. Itu MU itu bisa jadi cermin buat kita. Ya. Karena manajemennya yang buruk, ya. Sampai saat ini dia tidak bisa kembali ke kejayaannya. Pan kurang hebat apa MU dan pelatihnya itu bagus-bagus ya. Ya. Tapi nggak jadi. Jadi Seorang ini is not Jose about Mourinho aja gagal. masalah pelatih. Ya. Tapi masalahnya adalah manajemen yang buruk akan menghasilkan juga produk-produk yang buruk di bawahnya. Iya, Seperti itu. Bing, ada lagi Bing soal John Hartman Bing? Didengar itu ya. Jangan bebel kata Bunda tadi. Sebelum kita masuk ke berita terbaru juga nih. Untuk John Hartman mungkin Bunda udah keluar. Ya, aku sih cuma bisa bilang welcome Coach John Hartman. Selamat datang di Indonesia, selamat bekerja. Kita akan melihat, memantau dan tetap mensupport ya kan. Seperti apapun itu ya kan gitu. Tinggal kita Itu apa nih? ya.
mudah-mudahan Anda kuat mental untuk bisa melawan segala bentuk intervensi. Iya. Terutama kalau- dari omongan saya nih. Kalau Pak Herman bilang kalau misalkan di Instagram John Hartman sih aman. Karena dia nggak pegang akunnya. Iya. Oh, bukan belum, dia ya. belum. Akunnya dibikinin. Dia yang dilakukan pertama kali adalah membuat IG. yang Indonesia punya. Iya, Iya. Indonesia punya. Buatnya di dekat-dekat kita ya buatnya. Kan bukan dia yang bikin. Oh, Itu ada yang adminnya, bikin. ada adminnya. Ada adminnya. Oh, Makanya iya. kalau kritik di IG John Hartman Percuma ya. percuma. Percuma. Yang balesin tuh admin gitu. Ya kita juga nggak perlu lah. Iya. Maksudnya juga Jangan dihujat dulu dong. Ya, jangan. tidak perlu juga kita menghujat pelatih dan sebagainya. Sekali lagi ya, kalau aku di sini mengingatkan teman-teman netizen, buat aku it's not about coach. Ya, ini masalah sistem, masalah manajemen, tata kelola. Ya, yang di atas selama itu masih buruk, ya kita lebih baik kurangin ekspektasi Ya. supaya jangan terlalu kecewa yang akhirnya mengotori jari-jari kita untuk menghujat pelatih, ya kan. Jangan lagi kita dibawa mau digiring opini kita hanya berkutat tentang perbedaan masalah atau pertentangan masalah ternak A, ternak B, ternak C. Ya, karena ini bukan masalah pelatih. Ya. Ini masalah tata kelola manajemen dari sebuah organisasi besar yang buruk menurutku. Gitu. Jadi ini kita udah ngomongin organisasi nih. Ini ada organisasi baru juga nih yang sekarang lagi nempel di jersey timnas Indonesia. Apa tuh? Organisasi apa Bang En? Yang lagi nempel di jersey kita yang terbaru? Kabarnya apa? Kabarnya aparel lama Erspo Mhm. ya akan digantikan dengan aparel asal Spanyol. Hmm. Kelme. Kabarnya ya akan diumumkan bersamaan dengan pelatih baru. Oh ya? Iya. Berarti semua serba baru nih ya? Baru. Oh, Pelatih baru, jersey baru. lambang kucing nih ya? Lambang kucing. Lambang kucing. Pengurusnya yang Meong. lama. Jangan jadi meong dong, gue takut banget ini kita nanti dari Garuda jadi meong. Ya kan? Jersey baru, pelatih baru, Nah, pengurus terus? lama. Pengurus lama. Pengurus lama. Itu kenapa diganti sih sekali? Diganti kayak itu. Belum Ya, waktunya. Oh, nanti. Nanti. Belum waktunya. Kan dia ada waktu-waktunya. Tapi waktunya nggak ada Bun, dari saya kecil sampai saya tua tuh itu aja tuh. Nah, ini Mungkin. kita ngomongin soal apa jersey ya. Hmm. Keluh kesahnya jersey yang lama gimana? Sebagai Iya. konsumen lah. Nah, konsumen. Gue tuh nggak pernah ngeluh loh orangnya. Wih. Nggak pernah ngeluh. Karena banyak kritik nih. Iya, udah Berapa beli tuh? belum kan? Gila udah 4-5 kali tuh jersey gue. Belum lagi beliin jersey orang Oh, ya iya. kan gitu. Kurang apa coba gue? Nanti beli lagi dong Nanti nih beli lagi Kelme dong. nih. Nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Selama itu buat timnas Indonesia Mendukung nggak ada ya. masalah. Ya. Nggak, ini maksudnya kenapa? Kok diganti? Kontraknya habis. Oh, kontraknya habis. Bidding ulang. Kalah. Kalah. I see. Menang asal. Udah Spanyol. official belum ini? Besok barengan diumum. Oh, Diumumin bareng pelatih. Oh. Rumornya kenceng Hari nih ini dua hari dong. ini. Ya, Jadi ya, tuh ya, kalau ya. pakai jersey baru mungkin kita udah pelatih baru, jersey baru, mungkin menurut Bunda nanti kita bakalan bantai-bantai nih, Bun. Tapi federasi masih yang lama. Itu. Ya makanya enggak lah. Aku sih ingin melihat prosesnya menuju ke arah yang lebih benar aja gitu loh sekarang ini. Jadi buat kita itu bukan, jadi gini ya, banyak orang yang bilang bahwa supporter Indonesia itu pokoknya pengen taunya tuh menang, nggak mau tahu kalah. Sebenarnya nggak gitu Nggak. gitu loh, gitu ya. Aku sebagai nggak tahu yang lain ya, tapi aku sebagai supporter tidak mengatakan bahwa harus menang, tapi the way you play itu yang penting gitu loh, ya kan? Caramu bermain, bagaimana, kan kalau soal menang kalah itu kan orang tuh namanya pemain atau apa, ada kalanya, ada off day-nya lah. Iya. Ya gitu. Tapi masalahnya tuh kan di cara bermainnya gitu loh. Kan terlihat sih. Jadi jangan dipikir aku nggak ngerti ya kali, apa kita ini supporter dianggap bodoh terus apa ya? Apa kita ini cuman dianggap sebagai objek aja tau? Gitu. Konsumen. Konsumen ya Iya. gitu loh. Iya gitu. Yang Jadi penting beli jersey, beli tiket, nonton. Udah. terus udah gitu nanti dibilang lagi apa namanya, ngedukungnya cuma pelatih nggak bukan dukung timnas. Gimana sih? Gitu Emang loh. pernah beli baju pelatih? Kami beli baju Iya. timnasnya. Gitu loh. Jadi kita itu bukan masalah figurnya ya. Tapi
apa yang memang dikerjakan dan apa yang ditinggalkan Iya. oleh si pelatih tersebut gitu loh. Jadi nggak ada ini sih, bukan masalah figur sih ini. Iya. Gitu. Oke, Etizen, itu tadi obrolan kita mengenai pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hartman. Ada opini-opini dari Bunda Erika, bagaimana pesan-pesannya juga untuk pelatih baru dan juga federasi yang mudah-mudahan dengarlah oleh bapak-bapak yang ada di sana. Tolong jangan ganggu Paman Hartman ya. Iya. Biarkan dia bekerja dengan baik dan membawa timnas Indonesia berprestasi lagi. Karena di tahun 2026 ini kita ada beberapa agenda ya, selain itu FIFA Series, lalu ada AFF juga, Asian Games, dan di awal tahun 2027 itu ada Piala Asia Pas yang tahun lagi ya. sangat bergengsi karena kita sebelumnya lolos ke 16 16 besar untuk pertama kalinya di era Sintayong waktu itu. Dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan kita kembali lagi bersemangat mendukung timnas Indonesia, dan lagi-lagi timnas Indonesia bisa berprestasi dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua ya, masyarakat Indonesia, Udah rindu banget ya. supporter Indonesia, bersatu lagi mendukung timnas Indonesia. Oke Etizen, terima kasih sudah menyaksikan e-talk sport kali ini dengan pembahasan tadi pelatih baru dan jersey terbaru timnas Indonesia. Jangan lupa untuk mensupport channel YouTube ini, dan jika kalian suka dengan diskusi kita, tolong di-subscribe YouTube ini dan share, like, komen. Lalu follow juga akun media sosial kita di Instagram dan TikTok. Akhir kata, salam olahraga, semangat juara. Thank you. Kala itu hati gaduh, duniaku seakan runtuh. Ku tak tahu harus malu atau butuh hadirmu. Dan kau datang menerangi jalan untuk menuju pelangi. Banggakanku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku hadirmu. Bahagiaku tak pernah kuduga jalan ini, seluruh tangis dan jeritan hati kau jadikan senyum dan bahagia saat ku gelisah dan hilang arah. Dan kau datang memberi terang jalan untuk menuju pelangi. Banggakan aku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku mati. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku hadir, bahagiaku, bahagia adalah hadirmu. Kala itu hati gaduh, duniaku seakan